setelah ayat kita rukuk. Rukuk lagi bunda. Rukuk an Rafa'ah bin Rafiq radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza raqa'ta fadhahratayka ala rukbatay rawahu Abu Daud. Rukuk, hadis bersumber dari Rifa'ah bin Rafiq radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila wa idza raqa'ta, apabila engkau rukuk, kata Rasulullah, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Kedua lutut. Nyo ado kadang rukuknya ndak sama je Nabi doh. Tangan dia di lutui. Kalau tidak tangan di bawah lutui. Padahal rukuk yang benar itu nanti obat paling hebat di bumi, yakni obat sakit pinggang, lebih mantap dari oskadon. Betul. Itu diajar Nabi. Rukuk yang mana? Rukuk praktek Nabi tapi Bu ya. Belum, sabar dulu bunda. Aku tak penyabar loh. Sabar dulu ya. Jadi rukuk tu tadi. Nah sebelum rukuk kita tengok hadisnya. Apa hadis lagi? An Muhammad bin Amr bin Atha qala an inna Aba Humaid Asy-Sya'idi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yarka' wa rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima munkibai summa qala Allahu akbar wa raka'a summa i'tadala wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yubni wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi rawahu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Apabila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu memulai salat, kamu ucap takbir Bu ya, ucap takbir. Dan apabila kamu ingin ruku juga ucap takbir. Kapan ucap takbir itu? Setelah minimal kamu mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kata Rasulullah, maksimal daun telinga. Barulah ucap Allahu Akbar, barulah kamu meruku, tidak tertengadah, tidak tertekur, kata Rasulullah. Dan posisi tangan seolah-olah memegang kedua lutut. Berarti ruku itu ibarat baca ayat surah Al-Fatihah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diangkat tangan Bu. Kalau laki-laki sabi'ahu wa ibtai, minimal sejajar bahu, dibuka jari jemari dan ketiak. Allahu akbar, baru rukuk. Itu praktek Rasulullah. Tidak tertengadah, tidak tertekur, dan tangan di lutut. Tapi yang tidak Rasulullah banyak kita temukan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada Bu? Balopen terjadi acu-acu. Iwan bangkina. Padahal angkat tangan dulu. Kalau perempuan berarti Allahu akbar, baru rukuk. Itu dia. Tidak tertekur, tidak tertengadah. Ukuran tidak tertengadah, tidak terlihat tumit kawan di depan. Ukuran tidak tertekur, tidak nampak tumit kita di belakang. Maka kita mengaji di kampung pakai rotan, betul Bu? Rukuk. Begitu nampak, wih, cak gajah duduk. Kena tokok, betul Bu? Itu dia. Itu dia. Itu dia. Nindak ruku ada sedikitnya. Allah Akbar sekeneknya. Tengah apa namun? Tinggal. Padahal ruku yang benar obat sakit pinggang. Jadi kalau ndak ruku benar tambah sakit pinggang. Sekarang kita tengok bagaimana ruku yang benar jadi obat sakit pinggang dalam hadis. Coba tengok Bunda. Apa dalam hadis itu? Ani bin Abbas bin Sahalin bin Sa'adi qala ijtama'a Abu Humaid wa Abu Sa'id wa Sahal bin Sa'di wa Muhayya bin Musallamah
Fazakara salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini banyak sahabat Nabi, ada beberapa orang sahabat berdiskusi tentang praktek salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatain ka'annahu qabidun 'alaiha wa wattara yadayhi fanahahuma an janbayhi. Rawahu Tirmizi. Adalah Rasulullah itu apabila saat ruku meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya seolah-olah dipegang beliau, serta merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya dan perutnya. Maka itu obat sakit pinggang. Coba ibu tengok, praktekkan sedikit. Maka ukuran kaki berdiri kemarin adalah telapak masing-masing. Nih, warafa ayadain, dia angkat tangan perlahan. Ini kami laki-laki, Bu. Allahu Akbar. Tunduk ke bawah, perlahan seolah dipegang lutut. Tegangkan ibu. Ini tegangkan. 1, 2, 3, 4. Hitungan keempat. Ibu rasakan ada angin siro di sini, Bu. Dan di sini. Itulah obat sakit pinggang. Tapi kalau kangkangnya lebih dari ini, sebesar ini, itu dibuat Allahu Akbar. Hitungan tidak di sini angin, di sini anginnya, Bu. Itu bahayanya, itu bahaya. Itu bahaya. Itu dia. Coba ibu praktekkan sekarang. Tapi buka kangkang kaki seperti tadi, itu ada angin maksiroh di sini. Nih. Dan itu obat lebih mantap dari oskadon. Itulah obat sakit pinggang sebenarnya. Angin, Bu, angin. Jadi pinggang ini sakit, kena aksesoris saraf tidak lancar. Itu dia. Maka saya kene Allah Akbar. Mengapa ruyong jentanya oleh itu dia. Itu dia. Iya, silakan baca. Ya. Seolah dipegang. Tahan. Jadi lurus ya, lurus. Coba tengok dari samping deh, Bunda. Jadi tengok dari samping, ya. Maksimal. Allah. Turun perlahan. Tegangkan. Ditegangkan ini. Ini ditegangkan. Tegang. Jadi kalau tidak tegang tidak dapat. Nah ini dibuat begini. Mana menjadi baru? Atau di bawah saya. Rupanya celana lu beripet. Ya. Ada lama hampir kan, Allah kan. Semut tadinya, tuh. Macam-macam, Bu, ya Allah. Maka kalau begitu, Bu, tambah sakit itu deh, Bu. Yang sehat sakit tuh, betul nggak? Ada ajar Rasulullah supaya sehat. Supaya sehat. Tuh. Coba Bunda praktek, enggak apa-apa dah, Bunda. Enggak sampai 1 menit. Hitungan 20, 10 terasa tuh angin tuh. Itulah yang sehat. Tapi luruskan ini, ya, kaki lurus, tegangkan, leher ini tegangkan. Pasti terasa angin. Tuh dijamin oleh Rasulullah SAW. Obat sakit pinggang. Maka, Bu, kajian-kajian ilmiah ini itu di dunia akademisi, orang yang luar Islam kadang banyak menemukan, betul, Bu? Fadilat dan manfaat atau hikmah di belakang praktek ibadah yang kita lakukan. Mereka tidak Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Kita lepas saja kadangnya. Dia, maka yang tidak sakit tambah sakit. Rukuk tidak benar, itu tambah sakit pinggang. Jadi banyak temukan, Bu, rukuk tidak benar cuma kuat. Allah Akbar. Atau mengapu-ngapu tambah sakit lah pinggang. Tidak tegang, ini tegang ya. Cuma sakit tak ada. Sakit. Ando ya ragu, Bunda. Oh ya mak Dayen. Tak datang cucu mi jauh orang. Cucu ni ada ni. Lanjut. Berarti kita rukuk.
pada saat ruku, apa standarnya ruku agar obat sakit pinggang itu betul-betul didapat? Nah, begitu aja ya. Ternyata minimal kamu berdoa di saat itu, kata Rasulullah. Sepanjang doa itulah minimal kamu ruku, insya Allah sehat. Apa doa yang diantara sering dibaca Nabi? Di antaranya bacaan pada saat ruku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. An Huzaifah qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa ma marrat bihi ayat ar-rahmah illa waqaf wa indaha waqaf indaha yas'al wa la ayatul azab illa ta'awwaza minha. Rawi Muslim, Ahmad, Abu Dawud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaitu. Siapa yang sallaitu? Huzaifah. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Adalah Rasulullah itu banyak di dalam ruku membaca subhana rabbiyal azimi. Sampai situ tapi Bu bacanya subhana rabbiyal azim. Dan apabila subhana rabbiyal azim di waktu ruku wa fi sujudi, di dalam sujud Nabi menyebut subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau dalam ruku subhana rabbiyal azim, di dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Dan wa ma marrat bi ayat ar-rahmah illa waqaf indaha yas'al. Dan apabila Rasulullah baca ayat-ayat rahmah, Rasulullah berhenti lalu dia minta. Dan apabila baca ayat-ayat azab illa ta'awuz, Rasulullah berta'awuz, berselindung daripadanya. Makanya Bu jadi imam tu baca ayat yang elok-elok oleh ya. Kau dibaca ayat dia Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Coba, Ibu tahu Qari'ah tu? Kiamat. Ibu pernah nengok kiamat? Enggak. Pernah Ibu datang ke rumah sakit? Ke rumah sakit, jangan dipip, ambil ruang sal namanya. Ruang sal tu bednya banyak, ada 10. Di 10 bed itu ada ibu-ibu akan melahirkan 3 hari lagi. Ada orang si operasi mata, ada si operasi tulang belakang, lagi kuat Pak dah. Tunggu. Ada yang patah kakinya, ada yang patah tangan, ada yang baru masuk, ini masih diperban, patah tangannya, muka diperban. Lalu pintu masuknya 1. Masuk Pak Sapam ke dalam ruangan itu. Kata Pak Sapam, Bapak Ibu yang dirawat di ruang 8 ini, ruang ini wajib dikosongkan dalam hitungan 10. Sebab ada bom mau meledak. Kira-kira apa terjadi Bu? Meloncit-loncitnya Bu, itu apa? Yang hamil itu brojul anak loncit doang. Kal parasil mabsus, gunung-gunung berhamburan bagaikan kapas. Dibaca Al-Qari'ah, jantungan orang dibuatnya. Itu mau buka. Malaikat subuh. Alah tak buka. Alah. Tertolu. Elok perangai bunda ke ya Allah. Patik sayang Pak Haji kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bunda, minta tertolu, minta tertolu. Kopi. Makasih bunda. Makasih. Jadi itu bunda. Jadi ada lagi ayat yang baca Bu, di bawah kiamat tu lagi. Apa dibaca? Idza zulzilatil ardu zilzalan. Iko jantung makmum di belakang. Ibu tahu zilzalah? Apabila langit digoncangkan, betul? Bumi digoncangkan Bu. Bumi ini dah jadi tafsir sikit ya. Tafsir itu ingat Bu, karena dulu perlu ditafsir. Itu bumi itu Bu, wal jibala autada.
Di mana ada gunung, di situ berarti ada patahan bumi. Jadi bumi ini peta-patahan Bu, kayak keramik nih. Setiap sudut itu dikasih gunung paksa. Dan setiap patahan itu tidak ada besinya menyatu, lempengannya melempeng. Maka nanti iza zulzilatil ardu, seperti keramik Bu, lantai masjid patahan diputar nih Bu, masjid nih. Kira-kira retak nggak di antara patahan? Retak. Bumi ini berputar 1 tahun 365 hari, betul? Lebih cepat dari kedip mata manusia putarannya. Maka bawa kendaraan pertama hidup, putarannya lambat, terasa getaran. Begitu, tidak terasa lagi. Kena kencang. Nah, kena putaran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Kena putaran terlalu kencang, terjadi keretakan. Maka terjadi keretakan di pantai Melabuh. Mana Melabuh tuh? 2004. Aceh. Ulele. Tahu Ulele Bu? Sebelum Sabang ya. Itu kering dibuatnya. Maka dibuat kalparasil mabsus dalam tafsir, laron yang mati disebabkan mengerumuni lampu di malam hari karena kebodohannya. Al-mabsus berhamburan bagaikan belalang. Kenapa? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Tak kala beban-beban dikandung oleh para bumi dikeluarkan. Maka orang saat terjadi kekeringan di pinggir laut, mereka tidak lari asik menangkap ikan karena kebodohannya. Begitu keluar, dia lari bagaikan belalang yang berhamburan tanpa arah. Maka orang yang kena tsunami pasti kulitnya melepuh, betul? Karena itu bukan air, tapi wa akhrajatil ardu asqalaha. Beban-beban dikandung oleh para bumi dikeluarkan, ada lahar, ada magma dan lain sebagainya. Itu dia. Nanti dibaca. Izazul, tentu mati kawan di belakang yang mengerti. Jadi bacalah ayat-ayat rahmah kalau jadi imam. Ini banyak kita temukan pekan baru. Sering baca Al-Qari'ah, Iza zulzilatil ardu zilzal. Ya Allah, rasa putui jantung di belakang. Tapi dia tidak ngerti dah Bu. Abang gaya Al-Qari'ah. Malah pengantin coba bayangkan kiamat. Ampui gitu. Jadi baca ayat-ayat yang paham. Itu ya, kata dia. Itu maksudnya. Cuma kayaknya waktu asar masuk ya. Jadi kita baru sampai rukuk ya. Rukuk yang benar obat sakit pinggang. Dan nanti bacaan lain selain Rabbi firli, Subhana Rabbiyal Azim ada nanti Bu. Ya. Nanti kita sampaikan pada pertemuan akan datang ya. Setelah pariwara berikut ini. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.